sahabat peternak entok semua, semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang pakan entok. Apakah ampas kelapa baik untuk pakan entok? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Jika Anda adalah peternak pemula skala rumahan, maka pemahaman yang harus Anda kuasai dalam usaha ternak adalah soal pakan. Manajemen pakan merupakan kunci sukses dalam usaha ternak. Ternak apapun, baik ternak entok, ayam, bebek, maupun ternak unggas lain. Sebab, biaya pakan dalam usaha ternak jumlahnya mencapai 80%. Jika kita gagal dalam memanajemen pakan atau ngawur dalam memberikan pakan pada hewan ternak kita, maka bisa dipastikan usaha ternak akan rugi. Dalam usaha ternak skala rumahan, kita harus pandai mencari bahan pakan yang murah tapi memiliki nutrisi yang baik agar entok kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, maka keuntungan yang kita peroleh akan sedikit. Mengingat harga pakan pabrikan saat ini sangatlah mahal. Parahnya, harga pakan pabrikan itu cenderung tidak mau turun. Sementara, harga jual hasil panen ternak kita relatif stabil atau tidak ada peningkatan. Karena itu, wajib bagi kita yang beternak skala rumahan untuk mencari solusi guna mengatasi masalah pakan tersebut. Sebenarnya bahan baku pakan di sekitar kita itu sangat melimpah, tapi masih sedikit peternak yang memanfaatkan bahan pakan tersebut untuk menopang usaha ternaknya. Hal itu sangat wajar, mengingat masyarakat Indonesia sudah banyak terdoktrin bahwa pakan yang terbaik adalah pakan pabrikan. Saya tidak akan membahas siapa yang menyebarkan doktrin tersebut. Yang jelas, doktrin itu menyebabkan ketergantungan peternak pada pakan pabrikan. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh sedikit dan kesejahteraan peternak kecil tidak banyak mengalami peningkatan. Salah satu potensi bahan pakan yang sangat baik untuk entok adalah ampas kelapa. Di Kabupaten Purworejo, terdapat sentra pengrajin minyak VCO atau minyak kelapa, tepatnya di Kecamatan Grabak. Di wilayah itu, banyak terdapat pengrajin rumahan yang membuat minyak kelapa dan terdapat limbah ampas kelapa yang melimpah. Limbah ampas kelapa itu justru malah banyak diambil oleh peternak luar daerah, seperti peternak dari Kabupaten Kebumen. Sementara, peternak entok di wilayah Kabupaten Purworejo sendiri masih sedikit yang memanfaatkan limbah tersebut. Padahal, limbah ampas kelapa ini harganya sangat murah. Satu karung besar ampas kelapa hanya dijual seharga Rp20.000 saja. Dan akses untuk menuju lokasi penjual ampas kelapa juga sangat mudah. Lalu, bagaimana dan apa saja kadar nutrisi ampas kelapa ya? Berdasarkan artikel di website Badan Litbang Pertanian Republik Indonesia, bahwa ampas kelapa sebagai produk sampingan pengolahan minyak kelapa murni VCO memiliki kadar protein kasar masih relatif tinggi, yaitu sebesar 11,35% dengan kadar lemak kasar 23,36%. Protein merupakan salah satu komponen yang terpenting pada pakan, sehingga tingginya kadar protein pada ampas kelapa merupakan suatu keuntungan untuk diolah menjadi pakan. Namun demikian, lemak yang cukup tinggi merupakan kendala pada pengolahan ampas kelapa yang akan diolah menjadi pakan, karena akan mempengaruhi kualitas pakan yang dihasilkan, terutama dalam mempengaruhi umur simpan dan daya cerna pakan. Salah satu cara untuk mengolah ampas kelapa menjadi bahan pakan ternak adalah dengan fermentasi. Pada proses fermentasi, terjadi reaksi di mana senyawa kompleks diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dari mikroorganisme. Fermentasi ampas kelapa juga mampu meningkatkan kecernaan bahan kering dan bahan organik. Terjadi perubahan kualitas bahan makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya, baik dari aspek gizi, serta meningkatnya daya simpan. Cara memfermentasi ampas kelapa yakni dengan mencampurkan dedak katul sebanyak 30% dari berat jumlah ampas kelapa. Misalkan,
Jumlah ampas kelapa 100 kilo, maka tinggal dicampur katul sebanyak 30 kilo. Enzim yang digunakan untuk memfermentasi adalah cairan EM4. Cairan EM4 sebanyak 3 tutup botol dilarutkan ke dalam air 3 liter dan ditambah gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Aduk larutan itu sehingga benar-benar tercampur merata. Setelah itu, air larutan EM4 itu dicampurkan ke dalam ampas kelapa hingga rata. Setelah itu, simpan dalam tong plastik kedap udara selama 4 atau 5 hari. Anda juga bisa menambahkan campuran bahan lain ke dalam ampas kelapa, misalkan hijauan daun pepaya, daun kelor, dan keong sawah. Proses pembuatan pakan fermentasi ini memang agak sedikit merepotkan. Namun, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari proses tersebut, yakni kita akan mendapatkan bahan pakan murah dan berkualitas. Kita akan memiliki banyak cadangan pakan di kandang, sehingga hewan ternak kita tidak akan kekurangan pakan. Selanjutnya, performa hewan ternak kita akan semakin baik dan amonia di dalam kandang akan berkurang. Sebab, pakan fermentasi akan membantu penyerapan pakan ke dalam tubuh ternak, sehingga feses atau kotoran tidak berbau menyengat. Sudah berapa lama menggunakan ampas kelapa ini? Sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan. Itu gimana perkembangan atau efek samping atau ada kendala apa? Ya selama 2 bulan ini saya pakai sih nggak ada sih efek sampingnya. Entok juga tetap gemuk ya. Produksi telur nggak ngaruh. Tapi ya itu tetap ada campurannya, nggak cuma ampas kelapa doang. Apa aja Mas? Kalau saya campur sama katul, dedek, tetap saya kasih pur. Perbandingannya berapa? Kalau perbandingannya sih paling banyak ampas. Mungkin ampas perbandingannya ampas sekitar 3-4 lah. Katul 2, purnya setengah atau 1. Beli di Gedung Kamal. Tepatnya di mana itu? Di depan Balai Desa lah. Tempat sana banyak yang punya ampas. Itu ready, tiap hari pasti ready. Cuma untuk banyak sedikitnya nggak tentu. Kadang bisa melimpah banyak banget, kadang ya. Tapi kalau cuma 3-4 karung ya cukup lah, bisa lah. Entok indukan sama bejantan itu 65. Kalau yang ya 2 bulanan sama umur 1 bulanan sekitar 60-70. Untuk 1 minggu 3 karung. 1 karung ada yang jual 20.000, ada yang 25.000. Ngurangin biaya pakan.